Tidak ada satupun alasan yang membenarkan kita untuk berbuat durhaka kepada kedua orang tua kita. Catat, tidak ada. Sehebat apapun kita, sekaya apapun kita, setinggi apapun jabatan dan pangkat kita, sepanjang apapun gelar kita, sebanyak apapun anak buah kita, pengikut kita, penggemar kita, setenar apapun nama kita, di hadapan orang tua kita adalah anak. Hanya satu kata, Anda adalah anak orang tua Anda. Segala kehebatan itu, tanpa orang tua Anda bukan siapa-siapa. Seorang laki-laki yang berusia 60 tahunan saat itu bernama Haizan, di sebuah daerah di kerajaan Saudi Arabia. Dia memiliki seorang ibu yang sudah berusia 93 tahun kalau tidak salah. Haizan seorang lelaki yang miskin. Dia tinggal bersama ibunya. Dia merawat ibunya, dia memberi makan ibunya, dia bekerja untuk mencari nafkah. Dengan segala kekurangannya dia tetap berbakti kepada ibunya. Dan dia punya adik, punya saudara di sebuah kota dan ekonominya bagus. Lalu adiknya ini pulang melihat ibunya, dia melihat kakaknya memiliki kekurangan secara ekonomi. Dia ingin pula merawat ibunya karena ingin ibunya cukup dan tidak ingin menyusahkan kakaknya. Maka dia meminta kepada ibunya dan kepada kakaknya, pada ibunya agar ikut dia ke kota dan kepada kakaknya agar diizinkan membawa ibunya. Namun Haizan menolaknya. Kenapa? Karena dia ingin berbakti kepada ibunya. Saya yang berhak merawat ibu. Walaupun dalam keadaan miskin dan susah. Tapi dia tidak ingin kehilangan pintu surganya. Adiknya pun begitu. Dia merasa ibunya berhak mendapatkan lebih daripada apa yang diberikan kakaknya. Dan dia diberi rezeki oleh Allah SWT. Sampai akhirnya keduanya berselisih memperebutkan bakti kepada orang tua. Masalah ini sampai ke pengadilan. Di pengadilan dihadirkanlah kedua bersaudara ini dan ibu kandung. Masing-masing memberikan hujah. Haizan mengatakan dia yang paling berhak. Adiknya mengatakan dia yang paling berhak merawat ibunya. Maka sang hakim menanyakan kepada ibu, siapa yang engkau pilih wahai ibu? Ibunya pun bingung. Dilihat ke kanan anak tuanya, dilihat ke kiri adik dari anak. Keduanya berebut untuk berbakti kepadanya. Maka akhirnya hakim memutuskan bahawa hak merawat ibu ini diserahkan kepada adiknya. Karena secara ekonomi dia lebih mampu. Begitu keputusan diputuskan oleh hakim. Haizan ini menangis. Menangis karena kehilangan kesempatan berbakti kepada orang tua. Bandingkan dengan anak-anak sekarang. Yang berebut melepaskan diri dari orang tuanya, berebut mencampakkan orang tuanya, menyerahkan orang tuanya ke saudaranya, dan begitu seterusnya. Bandingkan dengan kita yang bahkan berusaha kabur dari merawat ibu bapak kita. Harusnya keimanan kita mendorong kita untuk memperebutkan pintu surga kita ini. Yang bahkan ayah ibunya belum mati, dia sudah berbicara tentang harta warisan. Tidakkah dia tahu bahwa harta warisan itu adalah harta orang yang telah mati? Masih hidup ayah ibunya dia sudah menyebut harta waris. Apakah dia menginginkan ayah ibunya segera mati? Selagi ayah ibu kita hidup, harta mereka bukan harta waris. Jangan pernah menyebut Anda sebagai saya ahli waris. Bisa jadi Anda yang diwarisi, bukan Anda yang mewarisi. Tidak sedikit anak yang meninggal lebih dahulu daripada ayah ibunya. Lalu dari mana Anda berkata saya ahli waris? Alangkah lancangnya lisan dan hati Anda.